Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar penulisan daftar pustaka berupa buku referensi. Ya, cara mudahnya bagaimana? Saya akan bahas cara menulis daftar pustaka sebuah buku. Mengapa saya bahas seperti ini? Karena di materi untuk laporan percobaan biasanya ada daftar pustaka. Ataupun kalau kalian melakukan sebuah penelitian menggunakan referensi buku, otomatis akan menggunakan daftar pustaka. Nah, adapun rumus daftar pustaka seperti ini. Nah, rumusnya adalah Nata Jukopen, ya. Itu sebuah singkatan atau akronim itu ya. Nata Jukopen. Aturan menulis daftar pustaka. Yang pertama nama penulis. Ya, nanti aturannya ada lagi nama penulis, kemudian tahun tahun terbit bukunya, kemudian judul bukunya apa. Judul buku ditulis italik miring ya di sini. Nih. Judul buku harus italik miring. Kemudian kota terbit .2, terus kemudian penerbit. Nah, Nata Jukopen ini kalian perhatikan yang saya merah-merah itu adalah singkatan dari nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Ini hanya untuk memudahkan kita menghafal aturan menulis daftar pustaka. Selanjutnya akan saya bahas untuk penulisan nama dalam daftar pustaka. Ini aturannya. Aturan yang pertama yang A, jika nama penulis hanya satu kata, maka tidak perlu dibalik. B. Jika nama penulis terdiri dari dua kata, maka dibalik penulisannya. C. Jika nama penulis lebih dari dua kata, maka nama paling belakang yang digunakan. D. Jika buku ditulis dua orang, maka nama yang dibalik hanya penulis pertama, kemudian ditambahkan kata dan. Nama penulis kedua tidak dibalik. Yang E. Jika buku ditulis lebih dari dua orang, maka nama penulis pertama dibalik, kemudian nama penulis selanjutnya diganti DKK. Ini aturan. Nanti kita lihat contoh aslinya. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka. Ini sih saya ya, Ratino. Ini kan misalkan namanya hanya satu kata. Terbit tahun 2020. Ini judul bukunya Teaching Like Flying, ditulis miring italik Kediri. Ini kota terbitnya, ini nama penerbitnya yang FAM Publishing. Ini yang dua kata. Nama aslinya adalah Thomas Likona. Nah, berhubung di daftar pustaka yang tadinya Thomas Likona, jadi Likona dulu, koma Thomas titik tahun terbit, judulnya italik, karakter matters ini ya, titik Jakarta, kota terbitnya titik 2, Bumi Aksara itu penerbitnya. Ini yang namanya lebih dari 3 kata. Aslinya adalah Sapardi Djoko Damono. Nama yang terakhir adalah Damono. Jadi Damono, Sapardi Djoko titik 2002 Sosiologi Sastra, ditulis italik, kemudian titik Jakarta, kota terbitnya titik 2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Ini penerbitnya. Titik. Nah, ini buku yang ditulis dua orang. Nama aslinya adalah Rene Welek dan Austin Warren ya. Nah, tadi namanya aslinya Rene Welek, jadi Welek, Rene. Ini dibalik ya, penulis pertama, dan Austin Warren. Nah, ini sudah nama asli Austin Warren, tidak dibalik, ada kata dan juga di sini.
Kemudian tahun terbit, judul buku Teori Kesusastraan titik Jakarta titik 2, kemudian Gramedia penerbitnya. Nah, ini yang penulisnya banyak. Sebenarnya mungkin bisa 4 dan 3 dan lain-lain ya. Cukup ditulis satu jika penulisnya banyak orang. Nama aslinya penulisnya itu Sriwidati. Nah, kemudian banyak penulisnya jadi Widati, Sri DKK ya, pengganti tadi teman-temannya. Titik 2015 Ensiklopedia Sastra Jawa di Yogyakarta terbitnya. Kemudian Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ini penerbitnya. Nah, ini contoh tadi ya, penulisan daftar pustaka. Ingat, ini penulisan sudah benar, tapi tata letaknya salah. Ini masih, ini kan kita hanya mencontohkan tadi berdasarkan A, B, C, D, E. Ini dalam satu, misalkan kita membuat referensinya sama, kita membuat referensi ini baru urutannya yang benar, kita nanti mengurutkannya berdasarkan abjad. Ini sudah benar, cuma ada langkah berikutnya. Ini langkah pertama untuk mendaftar pustaka. Langkah berikutnya, jika itu dalam satu buku ataupun penelitian, walaupun ini formatnya benar, tapi perlu ada langkah berikutnya dengan mengurutkan berdasarkan abjad. Ini masih tidak berdasarkan abjad. Ini ada R, ada L, ada D, ada W, ada W. Nah, bagaimana yang benar? Nih, tadi ini tata urutannya daftar pustaka yang sudah jadi. Ini yang tadi masih setengah jadi ya. Ini misalkan dalam satu penelitian. Tapi kalau berdiri sendiri tidak ada masalah. Nih, ini tata urutannya. Huruf D dulu ya. Tadi ini sudah dibalik-balik semua ya. Sama dengan tadi. Nih, berdasarkan data ini. Nah, ini yang benar seperti ini. D dulu, L, R, B, E, terus W, I ya. Jelas ya? Ini berdasarkan abjad. Biar sudah jadi. Nah, kita melakukan latihan menulis daftar pustaka. Disajikan data buku sebagai berikut. Buku yang pertama, Agus Trianto dan Titik Harsyati menulis bersama sebuah buku berjudul Bahasa Indonesia SMP kelas 9, diterbitkan oleh Kemendikbud di Jakarta pada tahun 2018. Yang B, buku berjudul Sastra Anak dikarang oleh Burhan Nurgiantoro, diterbitkan pada tahun 2005 oleh penerbit Gajah Mada University Press di Yogyakarta. Kemudian yang C, pada tahun 1996 penerbit Pustaka Pelajar yang berada di Yogyakarta menerbitkan sebuah buku berjudul Serba-serbi Cerita Anak karangan Sugihastuti. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka buatlah daftar pustaka yang benar dan tata urutannya. Harus dibuat daftar pustaka dulu, kemudian diurutkan. Nih, jawabannya gini ya. Ini sudah diurutkan. Ini bukunya Burhan kan di poin B, karena sudah dibalik ya. Terus bukunya Sugihastuti di poin C ya. Terus bukunya Trianto di poin A. Ini sudah diurutkan, sudah dibuat. Nama aslinya tadi Burhan Nurgiantoro. Ini sudah tahun terbit, judulnya di italik tulis miring, kota terbit dan penerbitnya. Ini Sugihastuti. Ya, setelah N, S baru T. Ini Sugihastuti tahun 1996. Ini judulnya ditulis italik, kemudian Yogyakarta titik 2, jangan lupa. Pustaka Pelajar itu nama penerbitnya.
Nah, tadi yang nulis berdua adalah Agus Trianto. Nah, dibalik jadi Trianto, koma Agus dan titik Harsiati. Ini tidak dibalik. Ini tahun 2018 tahunnya, titik bahasa Indonesia SMP kelas 9, judulnya italik Jakarta, kota terbitnya Kemendikbud adalah penerbitnya. Demikian penjelasan mengenai daftar pustaka. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.